Baik, terima kasih. Suara saya jelas semuanya ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul qasbil atyab qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'im mabrur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan antum a'lamu bi amri au bi umuri dunyakum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-tayyibah wa aidan fi hadhihi al-jami'ah al-mubarakah insyaallah taala. Azkurullaha fid dunya wal akhirah wa thumma ashkuru ila kullu yakni min al mudir fi kulliyati iqtisad al islamiyah wa aidan kullu yakni al hadirin wal hadirat fi hadal istima' al mubarak. Terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Salah satunya adalah nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Makassar, khususnya kepada dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian juga seluruh kaprodi yang ada di fakultas ini, serta seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin Makassar. Kemudian juga kepada partisipan semuanya, Ibu dan Bapak sekalian. Hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan salah satu tema yang is I think very amazing, because we will talk about the digital Islamic banking in Industrial Revolution 4.0 and post-pandemic COVID-19. Tema yang sangat luar biasa dan saya sangat tersanjung sekali sebenarnya ketika bisa membaca atau bisa membahas tentang kajian atau studi ini. Saya teringat sekali di tahun 1999 sampai tahun 2000, saya sering lewat dan juga beberapa kali ke kampus UIN Makassar ini, dan di berarti 20 tahun berikutnya kita bisa bersama sharing berkaitan dengan digital Islamic banking. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ini karena pembicara tunggal sehingga waktu saya agak cukup panjang. Kemudian saya akan bicara secara sangat luas berkaitan dengan bagaimana digital Islamic banking ya di era Industrial Revolution 4.0, kemudian juga post pandemic dari COVID-19. Oke, saya juga menggunakan slide di notebook saya sehingga nanti boleh mengikuti yang ada di slide di layar di screen ini untuk mengikuti dari apa yang saya bicarakan, saya diskusikan. Baik. Ketika kita bicara tentang Islamic Digital Banking atau Digital Islamic Banking, maka kita bicara tentang 3 fase yang paling penting. Yang pertama adalah saya menyebutnya dengan istilah before COVID-19. Okay, we will talk about it. Kemudian juga kita akan bicara juga tentang bagaimana in the present ya saat ini, bagaimana COVID-19 itu ternyata kalau di satu sisi itu mungkin banyak tadi mencabar, kemudian juga meninggalkan dan juga
memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap perekonomian dan juga termasuk dalam hal ini adalah perbankan. And after that we will talk about the after COVID-19. Oke. Ketika bicara tentang before COVID-19, kita ketahui bersama bahwa perkembangan dari informasi teknologi dan informasi atau teknologi informasi dan komunikasi ini ternyata betul-betul memang menghadirkan satu fenomena baru, terutama terkait dengan bagaimana finance atau keuangan itu sangat dipengaruhi, sehingga kemudian muncullah apa yang disebut dengan finance technology atau teknologi keuangan, di mana bidang finance, bidang keuangan nanti termasuk juga ekonomi dan bisnis itu kemudian disokong atau disupport oleh teknologi, sehingga kemudian memunculkan berbagai inovasi baru berkaitan dengan layanan dari perbankan, kemudian juga industri yang lainnya juga. Oke, ketika bicara tentang if we talk about the Islamic banking before COVID-19, kita akan ketahui bersama bahwa sejatinya perkembangan dari Islamic banking ya sebelum munculnya COVID-19 ini ternyata mengalami fase yang cukup membanggakan. Ya, hal ini bisa dilihat dari bagaimana market share pada waktu itu sudah keluar dari yang namanya kutukan 5%. Ya, kutukan market share dari perbankan syariah yang 5% itu ternyata di September Oktober lebih tepatnya Oktober 2019 itu sudah bisa masuk ke 6% dari market share. Tentu saja ketika akan bicara tentang market share itu juga bukan merupakan sesuatu yang dibanggakan, dalam artian sudah lebih dari 26 tahun ya, bahkan 27 tahun perbankan syariah kok masih berapa 6%. Maknanya berarti 94% dari market share di Indonesia ini ternyata masih konvensional. Tapi saya menyebutnya sebagai sesuatu prestasi yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena 6% ini adalah satu tantangan bagi kita. Walaupun terakhir ya beberapa pekan atau beberapa hari yang lalu itu ternyata turun lagi menjadi 5,9% market share yang ada di perbankan syariah, tapi ini sangat dimaklumi. Oke, perkembangan dari market share ini kenapa? Karena banyak sekali sekarang alhamdulillah dari beberapa bank pembangunan daerah BPD itu sudah mengkonversi atau dikonversi menjadi bank syariah. Kita tahu Aceh sudah seluruh dari layanannya itu sudah menggunakan syariah. Kemudian juga NTB, kemudian juga yang masih belum selesai juga di Bank Nagari di Sumatera Barat itu juga masih dalam proses untuk menjadi bank syariah, bank pembangunan daerahnya. Artinya ketika kebijakan dari government kemudian BPD yang memang berada di wilayah-wilayah yang mungkin mereka memiliki giro yang tinggi terhadap Islam, mereka akan dikonversi ya menjadi bank syariah, maka ini akan meningkatkan dari salah satu atau market share dari perbankan syariah. Oke. Nah, tetapi kemudian perkembangan dari yang cukup menggembirakan ini, banyaknya tadi bertambahnya juga beberapa kantor cabang, termasuk ketika nanti kita bicara tentang digital banking ya atau Islamic digital banking, kita akan menemukan juga layanan daripada perbankan syariah dalam bidang digital itu juga sangat luar biasa. Kita akan bicara itu. Oke, berikutnya, nah ketika sudah mulai naik nih perbankan syariah, kemudian ternyata muncul pandemi COVID-19 ya, qadarullah muncullah itu, sehingga kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan pandemik ini muncul. Di antaranya adalah ya kita tahu adanya work from home ya, kemudian juga ada PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, kemudian munculnya sifat atau sikap dari paranoid dari masyarakat, sehingga kemudian muncullah sikap kehati-hatian. Jadi dari paranoid kemudian kehati-hatian, bahkan mungkin sampai bahasanya itu sampai ketakutan, sehingga berbagai protokol itu dilakukan. Kemudian juga industri akhirnya awalnya juga macet, kemudian ketika melihat sekarang sudah mulai terjadi hal-hal yang seperti kayaknya agak mengancam ekonomi ini, kemudian diberlakukan lagi dengan yang disebut dengan istilah the new normal. Kita juga akan bicara tentang new normal. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, apa sebenarnya prediksi after COVID-19 ini? Saya melihat bahwasanya setelah terjadi, insya Allah segera selesai COVID-19 ini, ya akan terjadi bagaimana trauma terhadap COVID-19 ini ya, sehingga kemudian berbagai perilaku yang mungkin nanti dari satu sisi disebut dengan the new normal itu akan berlaku
ya. Kemudian juga kita akan lihat bagaimana ternyata COVID-19 ini memang satu teknologi yang sebenarnya sudah mulai berkembang. Saya menyebutnya mulai berkembang sehingga ketika kemudian terjadi COVID-19 ini, ya, yang saya maksud adalah bagaimana teknologi informasi dan komunikasi khususnya di bidang banking ini sudah mulai berkembang, tapi kemudian muncullah COVID-19. Memang kalau secara awam atau secara umum kita bisa katakan mungkin terlalu cepat ya COVID-19 ini. Tapi ini karena sudah takdir ya berarti ya tidak mungkin juga. Artinya banyak hikmah sekali. Salah satunya adalah nanti berapa banyak ternyata COVID-19 itu memacu ya atau terjadinya percepatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya nanti dalam bidang digital banking ya, sehingga kemudian nanti after COVID-19 kita akan melihat bagaimana ternyata penyempurnaan terhadap teknologi informasi dan juga komunikasi selain nanti munculnya era dari the new normal. Okay, and before we talk all about the Islamic digital banking, ya sebelum kita bicara tentang dari digital Islamic banking atau Islamic digital banking, I will talk about the best philosophy of bank. I think is very important. Ya, saya pikir sebelum kita bicara lebih jauh berbicara tentang digital banking, Islamic digital banking, ya, kita akan bicara dulu tentang basic philosophy, ya, atau mungkin dasar pemahaman ya daripada bank itu sendiri. Kenapa? Karena saya lihat data dari peserta juga dari Aceh sampai Papua, kemudian juga mahasiswa dan sebagainya. Dan biasanya ketika terjadi webinar atau seminar terkait dengan perbankan syariah, itu akan banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan klasik yang memang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, tetapi karena itu saya ingin membahas bagaimana basic filosofi dari bank. Artinya sebelum kita bicara tentang lebih jauh tentang digital banking, kita akan bicara dulu bank itu seperti apa sih? Atau mungkin bank itu bagaimana? Kenapa? Oke, saya akan bicara. I can say that the Islam of banking is not from Islamic civilization. So the mean is the banking system is from other civilization. Ya, ini sangat penting dipahami. Ya, bahwasanya bank itu adalah bukan berasal dari peradaban Islam. Ya, kita tahu bahwa bank itu adalah dari kata-kata bahasa Italia yaitu banca yang artinya itu adalah bangku. Oke, kemudian bangku itu dijadikan sebagai tempat menukar uang antar pedagang ya dari berbagai negara ya. Kemudian karena ditukar menukar, kemudian akhirnya para pedagang juga ada yang melakukan penitipan uang. Oke, ya pedagang yang ketika mereka akan berlayar kemudian mereka akan menitipkan uangnya di bangku tersebut. Nah, karena begitu banyaknya uang yang dititipkan itu akhirnya kemudian pengelola dari bangku itu sendiri kemudian meminjamkan ya ke pedagang lain yang membutuhkan, yang memerlukannya. Nah, karena dia bentuknya adalah pinjaman, ya kemudian juga mungkin perlu biaya operasional, tetapi lebih tepatnya adalah dia juga ingin mendapatkan keuntungan, maka pinjaman yang ditetapkan itu kemudian ditetapkan ya adanya bunga atau adanya tambahan, atau dalam perspektif kita sebagai muslim adalah adanya riba. Nah, dari pemahaman ini kita akan bisa memahami bahwasannya berarti bisnis, the core business of banking ya dari bank, bisnis utama bank itu adalah finance institution atau lembaga keuangan. Maknanya apa? Artinya apa? Bahwa karena dia sebagai lembaga keuangan, maka dia fokus kepada bank, fokus kepada uang, ya, fokus kepada uang, sehingga kemudian yang dibicarakan, yang dijadikan bisnis, yang dicarikan keuntungan itu adalah uang. Ya, menyimpan uang, ya berarti mengumpulkan uang dari nasabah, ya dalam berbagai produknya, kemudian memberikan uang lagi kepada orang lain dalam bentuk pinjaman. Ini yang konvensional. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bagaimana ternyata karakter dari perbankan yang ada di Indonesia ya tidak jauh berbeda, bahkan dikatakan ya sama. Kenapa? Karena bank itu fungsinya dia adalah sebagai financial intermediary, artinya lembaga perantara keuangan. Berarti dia hanya bicara Bicara tentang uang.
nyimpan uang dari nasabah, kemudian disimpan dulu ya, atau mungkin kemudian nanti dari disimpan itu kemudian dipinjamkan. Ketika dipinjamkan atau lebih tepatnya itu diutangkan ke orang lain atau ke nasabah lain atau baik korporat ataupun perorangan, kemudian di situ dikenakan adanya bunga, dikenakan adanya tambahan ziyadah, dikenakan adanya apa? Riba. Oke, nah dari sini kemudian apa? Berarti ya lembaga keuangan atau perbankan lebih tepatnya ya perbankan atau bank itu berarti menjadi apa? Intermediari memang untuk keuangan sehingga core utamanya adalah uang. Sampai sini bisa dipahami dasar dari bank ya baik yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan. Berarti Islamic banking itu seperti apa? Ya, sebelum saya bicara tentang Islamic banking, saya bicara tentang bagaimana ternyata kenapa ya para pendahulu kita di ekonomi syariah di Indonesia ini kemudian yang pertama kali disyahadatkan ya itu adalah apa? Adalah perbankan. Ya, in the reality kita ketahui bahwasanya perbankan itu adalah soko guru dari perekonomian yang ada di Indonesia. Ya, walaupun teorinya itu adalah bahwa soko guru dari perekonomian di Indonesia itu adalah apa? Adalah koperasi. Tetapi faktanya bank itu memegang hampir seluruh lini kehidupan atau bisnis, ekonomi dan bisnis di Indonesia. Sehingga dalam faktanya bank itu adalah soko guru dari perekonomian di Indonesia. Itulah kenapa kemudian bank itu pertama kali disyahadatkan atau disyariahkan atau diislamkan. Nah, kemudian ketika tadi kita tahu apa dasar dari pemahaman bank itu adalah pinjam meminjam uang, kemudian dia dikonversi, dialihkan menjadi syariah, maka muncullah di sana ya secara positif perspektif itu adalah adanya inovasi. Ya, adanya inovasi dimulai dari ketika seseorang itu mau pinjam, mau utang ke bank, maka kemudian dirubah akadnya. Apa yang akan dilakukan? Ya, mulai dari murabahah, ya kemudian nanti mungkin mudorobah, kemudian nanti ada musyarakah, nanti mungkin juga ada ijaroh, ada wadiah, ada rohan dan lain sebagainya. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, proses dari konversi ini, perubahan daripada bank yang konvensional, yang ribawi, kemudian dia dipindahkan atau dikonversi menjadi syariah, inilah yang kemudian menjadi satu tema diskusi yang tidak ada pernah habisnya. Ya, walaupun kita kan bisa menarik kesimpulan bahwasanya merujuk kepada kaidah idza la yudraku kullu la yudraku kulluh. Jelas sekali ya bahwasanya kenapa kemudian perubahan itu ternyata mungkin banyak pihak yang tidak match, banyak pihak yang tidak setuju ya, atau mungkin kalau nanti kaitan dengan teknologi atau juga terkait dengan perkembangan terbaru ternyata ketika menggunakan akad ini ternyata dia untuk harga jual itu terlalu tinggi sehingga perlu adanya inovasi, perlu adanya perubahan dalam hal akad. Nah, sehingga kemudian jadi tema untuk diskusi berkaitan dengan konversi ini itu sering sekali ditanyakan oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat awam tetapi juga akademisi dan orang-orang yang mungkin mengkaji di dalam perbankan. Ini first statement ya, statement pertama saya berkaitan dengan bank. Kenapa? Karena agar cukup jelas. Oke, kemudian berarti yang berikutnya adalah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa yang disebut dengan perbankan itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat atau prinsip dari hukum Islam. Jadi biasanya terkait dengan beberapa prinsip yaitu al-adalah, wat-tawazun, kemudian al-maslahah, al-alamiyah, kemudian juga di sana tidak ada akad yang muharramat dan lain sebagainya. Oke, ini sangat jelas sekali ya, sehingga kemudian ya perbedaan yang memang sudah sangat mungkin kalau kita sebut itu bahasa kiddingnya itu baina sama wasumur bor gitu ya. Jadi antara langit wahyu ya Islamic banking itu kemudian juga dengan bumi yang membumi tadi itu yang karena kebutuhan manusia dengan banking itu, maka kemudian terjadi perpisahan, terjadi ya gap yang sangat tinggi. Tetapi kemudian langit ini atau wahyu dari langit itu juga dia harus dibumikan. Sehingga kemudian muncullah hasilnya adalah Islamic banking atau bank Islam atau bank syariah.
Oke, Ibu dan Bapak sekalian, nah, ketika bicara tentang Islamic banking, berikutnya adalah sekarang dari tadi munculnya dari perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi, kemudian dia memunculkan apa yang disebut dengan istilah layanan digital bank. Ya, atau kita menyebutnya digital banking. Apa itu digital banking? Perlu kita pahami juga. Saya mengambil dari istilah yang digunakan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bahwasanya layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank dan atau melalui digital milik calon nasabah dan atau nasabah bank yang dilakukan secara mandiri. Nah, artinya apa? Bahwa digital banking, kita belum bicara tentang apa Islamiknya. Digital banking berarti seluruh layanan yang diberikan oleh bank sebagai intermediary institution ya kepada nasabahnya dalam bentuk apa? Elektronik atau dalam bentuk digital. Nah, berarti kita sudah bisa pahami. Kenapa ini dilakukan? Ya, kita ketahui bahwa penggunaan atau manfaat dari digital banking ini, saya menyebutnya dengan layanan digital banking, ya, atau digital banking services, ya, layanan perbankan digital. Nah, ini tentu saja akan setiap nasabah, yaitu akan bisa memperoleh informasi, kemudian dia bisa melakukan komunikasi, kemudian juga registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, penutupan rekening, dan semua transaksi yang dilakukan antara nasabah dengan perbankan. Sampai ketika dia itu akan membuka untuk umpamanya akun baru, rekening baru, tanda tangan yang digital, kemudian juga mungkin nanti dari interview yang digital ya dan menggunakan video call dan sebagainya, itu menjadi satu keniscayaan. Tadi penyebab utamanya adalah memang dari adanya perkembangan ICT. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah diagram atau gambar dari bagaimana digital banking itu dia berlaku. Ya, bagaimana munculnya nanti layanan-layanan yang didasarkan kepada digital banking, kemudian juga semuanya based from ICT, ya, sehingga kemudian orang itu ya tadi tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu keluar rumah, bahkan dari rumah pun itu sudah menjadi langsung kita bisa mendapatkan layanan dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa juga merasakannya. Oke, berikutnya. Ketika bicara tentang digital banking, tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah. Nanti kalau ada pertanyaan, kenapa perbankan syariah itu mungkin dari sisi layanan digitalnya itu kurang, walaupun faktanya sebenarnya bahwa Islamic banking sendiri sebenarnya secara digital service itu sudah luar biasa juga, bahkan dikatakan itu sudah hampir semuanya itu ada. Tetapi kita juga perlu lihat juga teman-teman di perbankan pasti akan tahu ketika sebuah lembaga institusi keuangan dia itu ingin mengembangkan layanan digital, tentu saja yang harus diperhatikan itu adalah manajemen risiko, terutama terkait dengan bagaimana pembiayaan ya untuk pengembangan dari teknologi informasi dan komunikasi itu. Ya, kita tahu bahwa masih cukup mahal ya teknologi ini, termasuk juga internet ini, Zoom, Google Meet, internet layanan internet sendiri itu di negara kita masih cukup mahal ya. Ini secara umum ya, mungkin kalau yang lain mungkin dianggapnya murah ya silakan aja, tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang mahal ya. Kenapa? Sehingga kemudian apalagi untuk yang sifatnya itu corporate layanan digital dan sebagainya, sehingga kemudian manajemen risiko itu sangat menjadi satu pertimbangan pertama ketika menggunakan layanan digital. Oke, kedua adalah bagaimana penyusunan dari teknologi dan informasi. Ya, ternyata tidak hanya ini di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, bahkan juga di Amerika, di Eropa sendiri terkait dengan internet juga masih belum secara totally belum merata, sehingga teknologi informasi itu yang ada di wilayah, yang ada di mungkin di daerah-daerah tertentu itu akan sangat kesulitan ya. Malaysia sendiri yang katanya maju itu ternyata di wilayah
ketika Sabah dan Sarawak itu ya seorang pelajar yang ingin mengikuti istilahnya ujian nasional itu pun dia harus naik naik ke pohon. Ya ini juga di Malaysia apalagi di Indonesia gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah bisnis model, kemudian juga ada bisnis prosesnya itu betul-betul dia juga perlu dianalisis, kemudian internal kontrolnya juga pasti, dan yang paling penting adalah nanti kita bicara tentang sumber daya manusia. Ini kita masih bicara tentang digital banking, sifatnya itu adalah umum. Yang berikutnya, ketika tadi bicara tentang layanan dari perbankan yang sifatnya itu digital, layanan perbankan digital, berarti kita bicara tentang bagaimana we can connect to our bank anywhere, ya, anytime, ya, kapan saja, kemudian di mana saja, dan mungkin dalam keadaan bagaimanapun, ya, mungkin ketika kita sedang driving, kita mungkin sedang traveling, atau mungkin kita sedang di hamam gitu, kita dengan mudah bisa mengakses dari layanan perbankan itu. Ini karakter dari digital banking. Informasi mengenai bank bisa diakses dari mana saja, ya, tidak perlu datang ke bank. Ya, nanti saya cerita kemarin selama 2 pekan berturut-turut itu saya mengunjungi satu ke layanan salah satu dari kantor cabang perbankan syariah. Kemudian juga karena ada sertifikasi dosen, kemudian saya juga ke satu dari perbankan konvensional. Ternyata ya memang COVID-19 ini salah satu dari hikmahnya itu adalah tadi saya sebut dengan percepatan dari teknologi, ya, percepatan dari teknologi khususnya di bidang perbankan, sehingga kita nggak perlu ke sana lagi gitu ya. Kemudian juga mungkin nanti tentu saja ini harus didukung oleh banyak institusi lain, ya. Contoh paling mudah adalah ketika umpamanya tiba-tiba ATM kita itu hilang, ya, kalau dia masih menggunakan ATM, walaupun ATM itu sekarang sudah mulai ditinggalkan juga. Oke, kemudian juga atau mungkin yang paling sebel banget ini, saya dengan salah satu dari, ya, sebut saja bank plat merah ini, ketika umpamanya saya mengakses dari mobile banking, itu sering sekali dari mulai passwordnya, kadang yang menggunakan PIN-nya itu masih ribet sekali, ya. Padahal teknologi dengan fingerprint, kemudian juga dengan auto detect, face auto detect itu juga sebenarnya udah sangat mudah sekali gitu. Tapi ya tadi teknologi itu masih beberapa tuh masih mahal, sehingga kemudian masih belum bisa menerapkan, atau mungkin kadang HP-nya juga belum support juga. Oke, jadi yang berikutnya adalah jasa layanan ke nasabah dapat dilakukan melalui media apa saja. Nah, sekarang ini saya yakin ke depan itu akan lebih lebih bervariasi lagi, ya. Transaksi, kemudian juga payment, pembayaran, bahkan sampai ke pembiayaan itu sangat mungkin sekali, ya. Nah, ini salah satu dari layanan digital banking yang sudah ada, dan saya yakin itu bisa dikembangkan. Sebelum ke layanan digital banking, ada di slide sebelumnya, yaitu adanya setelah tadi bank anywhere anytime, berikutnya adalah digital branch, ya. Digital branch atau cabang digital. Ini biasa terkait dengan teman-teman yang memang di praktisi perbankan, di mana OJK sendiri sudah mengeluarkan satu aturan, lebih tepatnya Bank Indonesia sudah membuat sebuah aturan PBI itu tentang persyaratan untuk membuka dari cabang digital. Ya, tadi Pak Dekan menyebutkan bahwasannya ya betul, ke depan itu memang kalau dikatakan sekarang itu umpamanya itu kantor cabang dari perbankan syariah itu berkurang umpamanya. I think it's not problem, because if we talk about Islamic banking today, if we talk about the banking today, it's not only about the building, not only about the office, branch office, ya, because we are in the digital era. Ya, jadi ini juga nanti ke depan bisa jadi memang mungkin kantor-kantor cabang itu udah nggak ada gitu. Kenapa? Karena dengan adanya tadi digital branch, ya, cabang digital, kemudian juga dengan layanan digital, semua sudah bisa terkoneksi, sudah bisa tidak perlu lagi dengan adanya tadi kantor cabang, kemudian juga karyawan begitu banyak dan sebagainya. Nanti kita bisa juga tentang Industrial Revolution 4.0, and also if we have time we will talk about the society 5.0.
Oke, ini beberapa persyaratan ketika bicara tentang digital brands, ada beberapa persyaratannya yang semuanya memang menggunakan istilah digital. Mungkin ya kalau untuk saat ini masih ada customer service, tapi ke depan itu ya dengan setor tunai, pengambilan tunai sudah biasa, sign tanda tangan itu dengan digital, kemudian face auto detect wajah, kemudian juga iktp yang sudah dia terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga dengan kepolisian untuk mungkin nanti kehilangan ATM, kehilangan hal yang sifatnya itu fisik dan lain sebagainya. Ya belum lagi nanti kita bicara tentang digital money. Ya oke, ini digital brands berarti ada dua. Yang berikutnya adalah ini tadi yang disebut dengan layanan yang mungkin sudah alhamdulillah saat ini sudah kita bisa rasakan ya, dari mulai mobile banking, kemudian juga banking based text ya. Selain kalau SMS kan sekarang sudah tidak ini lagi ya, sudah menggunakan WhatsApp, kemudian juga mungkin ada layanan tertentu yang memang menggunakan teknologi terkini ya. Video banking ini masih belum berkembang banyak, mungkin nanti akan berubah menjadi hologram atau mungkin tadi ketika data dari seluruh warga negara di Indonesia itu sudah terkoneksi dengan dari Kementerian Dalam Negeri, otomatis sangat mudah sekali ya. Internet banking, ada phone banking dan lain sebagainya, itu nanti akan menjadikan bagaimana ya SMS banking itu sudah lama ya, itu akan menjadikan layanan digital itu akan terus meningkat. Ini dari sisi layanannya. Maksudnya adalah layanan itu masih bisa diakses dari mobile, masih bisa diakses melalui website, melalui PC, melalui notebook ya. Kemudian ke depan dengan adanya teknologi itu sangat mungkin sekali ya layanan digital banking itu akan terus berkembang. Oke, ini adalah dari digital banking service atau layanan perbankan digital. Nah, ketika bicara tentang digital Islamic banking, ya ini menarik. Kenapa? Karena peran dari akademisi, khususnya ahli-ahli dalam bidang ekonomi syariah. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kekhasan dari ekonomi atau kekhasan dari perbankan syariah yang as we know, that is very different with the ribawi banking. Ya, kita tahu bahwa beda sekali antara perbankan syariah dan perbankan konvensional atau perbankan ribawi dalam konten, dalam core-nya, dalam main bisnisnya. Ya, maksud saya adalah bahwa ketika bank yang ribawi itu dia hanya terfokus kepada keuangan, artinya ya betul-betul uang yang dibisniskan, dapat uang dari uang, pokoknya bisnis uang. Tetapi kemudian ternyata bank syariah atau bank Islamic banking, dia bicara tentang the real business. Dia bicara tentang bagaimana murabahah itu mesti ada barangnya, mesti ada makutnya, ada objeknya. Ketika melakukan umpamanya ijarah muntahiyah bitamlik IMBT, maka akad ijarah itu betul-betul bisa dipahami. Kemudian juga yang paling menarik di sini adalah bagaimana ternyata bukan hanya Islamic banking is not only about the business, not only about the tijarah, tetapi juga bicara tentang tabaru, bicara tentang Islamic philanthropy. Ya, kita pasti ingat dengan salah satu dari bank syariah ketika kita membuat layanan atau ketika kita mengakses layanan banking, di akhirnya selalu ditawarkan dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, atau lebih tepatnya adalah sedekah. Ini menjadi satu hal yang sangat besar kalau seandainya itu bisa dioptimalkan. Ya, kata baru tadi zakat, infak, sedekah dan wakaf. Saya yakin ini siswa Islamic philanthropy ini bisa mewakili. Nah, bank yang punya yang memiliki layanan itu, yaitu akan menjadi kekhasan yang sangat-sangat berbeda dengan konvensional banking. Nah, kemudian juga karakter dari perbankan syariah yang kita tahu bahwanya akad bisnis ada murabahah, ada ijarah, ada musyarakah, ada mudharabah, ada rohan, ada wadiah dan lain sebagainya. Itu akan menjadikan layanan dari perbankan syariah yang digital itu, ya layanan dari perbankan syariah yang digital itu dia memiliki banyak kekhasan.
Ya, bahkan kita tahu kalau umpamanya kita buka, layanan dari dari digital banking yang konvensional ya, biasanya itu, saya salah satu ada 2 di saya itu jadi tidak ada umpamanya yang paling sederhana itu tidak ada umpamanya kompasnya untuk arah kiblat, kemudian tidak ada juga mungkin waktu sholatnya, kemudian juga, mungkin ya Al-Qur'an pasti nggak akan ada gitu ya. Kemudian juga, dari sisi infak sodako itu juga tidak ada. Nah, gimana kalau ada? Ini is our competition. Ini adalah kompetisi kita tentunya. Ya, bagaimana betul-betul dari teman-teman di perbankan itu bisa terus meningkatkan ini. Jadi saya bicara tentang digital Islamic banking. Suara saya terdengar nggak? Iya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Komarudin Arsyad. Ya, lagi semangat nih. Baik, terima kasih ke ibu dan bapak sekalian. Jadi ini salah satu dari ya, terima kasih. Lanjut ya, terima kasih. Oke, kita bicara tentang bagaimana layanan dari perbankan syariah yang bersifat digital itu ternyata memiliki kekhasan yang luar biasa, ya. Dan ini perlu dikembangkan. I think the problem about the practitioner and also kita sebagai we are as the academician. Ini yang agak menarik nih. Kadang nanti biasanya ini ke depan itu ketika kita bicara tentang penelitian, dosen ya, termasuk juga nanti mahasiswanya, ketika bicara tentang penelitian, ketika bicara tentang pengabdian, ya janganlah kita terlalu bersifat inklusif. Ya, jadi seolah-olah itu kalau di FEBI ya atau di perbankan itu apalagi perbankan syariah atau apalagi ya di beberapa kampus Islam itu kesannya itu adalah apa? Adalah ya hanya bicara tentang akad, bicara tentang halal haram, bicara tentang mungkin bagaimana Islamiknya itu untuk mahasiswa dan dosen itu sebaiknya sudah harus ditinggalkan. Dalam artian apa? Hari ini ya di industrial 4.0 ini udah saatnya kita untuk apa? Interkoneksi, kemudian juga kita berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai fakultas, dengan berbagai program studi yang memang bisa terkait. Ya, contohnya, ketika bicara tentang digital Islamic banking, layanan dari perbankan digital ini, ya sudah semestinya kita mungkin berkolaborasi, ya kita bersinergi dengan teman-teman yang ada di fakultas Saintek umpamanya. Ya tentu saja yang internal dulu lah ya, UIN dulu internal, Sainteknya bagaimana perkembangan dari digital ini, kemudian juga berkolaborasi mahasiswa dan dosen sehingga kemudian itulah justru kejayaan dari UIN di situ. Ya, jadi jangan hanya Febi udah ngurusin hanya halal haram ngomongin tentang ini saya, tapi kolaborasi itu di penelitian dosen mahasiswa itu menjadi sebuah keniscayaan. Oke, jadi kita paham ada Islamic Digital Banking atau Digital Islamic Banking, pokoknya adalah layanan digital dari perbankan syariah itu menjadi sebuah keniscayaan, apalagi dengan munculnya pandemi COVID-19 ini terjadi percepatan teknologi, percepatan permintaan sehingga kemudian mau tidak mau ya di depan kita ya bahkan di saat ini kita itu sudah menghadapi apa yang disebut dengan bagaimana digitalize in Islamic banking. Oke, berikutnya ini tadi sudah disebutkan bagaimana ternyata karakter dari Industrial Revolution 4.0 itu meniscayakan berbagai hal yang sifatnya itu adalah apa? Otomatis, sifatnya adalah daring, sifatnya adalah online. Ya, tentu saja kita tidak mungkin juga mengambil seluruh daripada layanan dalam artian itu begitu banyak bidang ilmu yang ada ini, tentu saja support dari FEBI, support dari prodi perbankan, dari prodi manajemen dan bisnis, dari prodi ekonomi syariah sendiri, dia akan ada posnya masing-masing. Ya, jadi sangat-sangat tidak eksklusif. Sudah saatnya kita itu untuk inklusif. Oke, ini bicara tentang Industrial Revolution 4.0. Ini tidak perlu dibahas
dibahas karena saya yakin sudah sangat paham sekali bagaimana ternyata saat ini munculnya tadi big data, kemudian juga munculnya lagi cloud computing, kemudian juga Internet of Things, kemudian juga system integration, nanti di bidang industri itu ada simulation, kemudian juga autonomous robots, kemudian additive manufacturing, yang semuanya itu juga nanti harus didukung dengan istilahnya ada cyber security. Saya pernah membuat sebuah seminar internasional bicara tentang cyber security, kemudian ada teman CEO di cyber security Malaysia, beliau mengatakan bahwa cyber security tentu khususnya dalam bidang tadi keamanan, ya, dari mulai akun, kemudian juga dari mulai untuk transaksi-transaksi daring itu menjadi sebuah keniscayaan. Ini juga menjadi satu alasan yang menjadi bukan alasan, artinya menjadi satu pertimbangan kenapa beberapa bank itu masih belum bisa atau belum mau memberikan layanan secara total, dalam artian tuh nasabah itu pengennya ini tapi belum bisa nih. Ya umpama contohnya adalah dalam bidang pembayaran. Kemarin saya juga membuat sebuah layanan aplikasi dari Android untuk pengembangan ini di teknis nih. Saya cerita sedikit. Jadi pengembangan aplikasi di Android yang saya bayangkan di revolusi 4.0 ini, ketika saya membuat sebuah aplikasi, kemudian nasabah customer saya itu akan mengklik satu tombol umpamanya, kemudian ternyata saya inginnya itu dia bisa langsung berdonasi atau dia bisa langsung beli gitu ya. Jadi ke depan itu ketika saya membuka layanan perbankan syariah di mobile bankingnya, ya di aplikasi itu Android gitu ya, kemudian saya akan dengan mudah tinggal klik dan bisa langsung beli gitu ya. Tetapi sekarang kalau kita lihat salah satu bank syariah yang bank syariah itu di mobile banking, ternyata dia memiliki beberapa tahap. Nah, ini nanti after COVID-19 ini akan disempurnakan, tetapi peran daripada cyber security itu sangat penting. Ya, nah ini perlu dikembangkan. Saya pikir ini belum banyak apalagi yang menyentuh syariah, menyentuh dalam bidang ekonomi syariah ini menjadi satu disiplin ilmu yang sangat menarik di Industrial 4.0 ini. Karena yang paling banyak itu biasanya ini munculnya itu di fakultas atau di program studi ilmu komputer dan teknologi. Ya, nah ini nanti perlu disentuh juga ini, terutama di teman-teman yang di industri keuangan dan juga bisnis syariah. Oke, ini sangat penting sekali. Kemudian juga nanti juga ketika bicara tentang perbankan umpamanya, kita juga bicara tentang bagaimana policies dari government ini menjadi satu yang sangat penting sekali. Oke, ini nanti juga memunculkan apa yang disebut dengan political economy. Kenapa? Tadi sudah di awal ketika kita bicara tentang Islamic banking, ketika bicara tentang Islamic economic dan bisnis, itu juga kadang banyak sekali, ya saya sebut banyak yang pesimis, ya. Ada yang mengatakan perbankan syariah Indonesia ini kayaknya mungkin seperti apa ya, dianggap akan seperti bonsai, ya. Bonsai itu tahu, bonsai itu berarti dia kecil, cantik, bagus, indah, tetapi dia nggak bisa besar. Ya, itu nggak besar. Oke, ini juga satu nanti pembahasan di political economy. Biasanya banyak yang nanya nih, kenapa sih perbankan syariah itu market share-nya itu tidak tambah-tambah, atau mungkin kenapa sih perbankan syariah itu mungkin dia tidak berkembang itu susah sekali. Itu nanti political economy. Oke, back to laptop. Kita kembali tadi bicara tentang big data analysis, autonomous robot, simulation, integration system, horizontal and vertical, industri daripada Internet of Things. Jadi tadi ada layanan yang disebut dengan Internet of Things, tapi juga di sana ada industrinya. Ya, industri yang memang menawarkan itu. Ya, kemudian juga ada cloud computing, kemudian additive manufacturing, dan tadi cyber security. Oke. Sekarang kita bicara tentang di slide berikutnya, kita bicara tentang bagaimana strategi menghadapi Industrial Revolution 4.0. Nah, ini kebijakan dari pemerintah yang terkait dengan bagaimana ternyata ya sudah disiapkan dari sekarang, tetapi banyak hal. Nanti kita bicara juga tentang tantangannya. Ya, ketika bicara tentang Kementerian Tenaga Kerja umpamanya, ketika bicara tentang peningkatan dari SDM itu juga sekarang juga sedang digenjot bagaimana ternyata penggunaan dari teknologi Internet of Things itu ya harus diajarkan kepada SDM kita.
Kemudian juga pemanfaatan dari digital ini untuk IKM, untuk UMKM dan sebagainya itu juga menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian juga industri nasional yang memang diharapkan itu bisa menjadi pengembang dalam hal kebijakan, khususnya dalam bidang tadi ada big data, autonomous robot, cyber security, cloud computing, augmented reality dan sebagainya, itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Kemudian juga inovasi teknologi melalui pengembangan startup dengan memfasilitasi tempat inkubasi bisnis ini juga sudah banyak sekali dilakukan. Ya tentu saja kita tidak bisa mengatakan seperti apa ya realitasnya masih sangat sulit sekali. Oke, kita juga bicara tentang bagaimana ternyata kebijakan-kebijakan ini tidak lepas juga apa yang disebut dengan istilah the new capitalism. Ya, kapitalisme baru di mana setiap orang yang memiliki capital, yang memiliki saham, yang memiliki uang, yang memiliki modal, dia pasti akan akan menjadikan akan menjadi penguasa bagi perekonomian, termasuk dalam digital economy. But the problem is the owner is not from Muslim, and also I think there is no sense of belonging to Islamic economic is our problem. Ini masalah besar kita, bahwa ternyata kapitalisme baru itu memunculkan berbagai pihak yang ternyata in the fact faktanya adalah ternyata menguasai hampir seluruh ekonomi digital, khususnya yang ada di Indonesia ini. Layanan dari kita sebut umpamanya transportasi online, kita lihat ternyata walaupun kita tahu seolah-olah pemiliknya adalah beliau, tetapi sahamnya dikuasai oleh orang lain atau sahamnya dikuasai oleh mungkin pihak-pihak lain. Kemudian juga tadi transportasi online, kemudian juga hotel online, kemudian juga apalagi ketika bicara tentang Islamic stock exchange, ternyata itu sangat luar biasa sekali. Ini tantangan kita yang luar biasa, dan bahkan ada juga yang mengatakan one of our Islamic banking is not Indonesian atau bukan milik Indonesia. Ini juga jadi masalah juga nih, dan ini saya pikir sangat penting sekali. Oke, sangat penting sekali. Ini strateginya. Kemudian berikutnya adalah bicara tentang peluang. Ini menarik sekali, terutama terkait dengan utamanya nanti mahasiswa semuanya yang kuliah di FEBI, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ngapain sih saya kuliah di FEBI? Cuman ikut-ikutan aja. Banyak sih yang masuk di FEBI, atau mungkin di FEBI kayaknya ini nih bagus nih cari kerjaan gitu ya. Atau mungkin kayaknya di FEBI ekonomi syariah lagi tren nih. Ini juga mungkin pertama kali dia perlu diluruskan dulu, perlu diluruskan dulu. Kenapa? Kalau bicara tentang pekerjaan, maka persaingan itu sangat ketat sekali. Sehingga kemudian kuliah di FEBI itu jangan hanya karena ingin mendapatkan kerja, tetapi bagaimana kita itu mengembangkan soft skill kita itu menjadi satu penting. Kemudian jangan lupa juga, ini kayaknya ekonomi syariah itu lagi tren, itu juga salah juga. Kenapa? Karena because Islamic economic and business is not only about trend. Islamic economic and business is our ideology. Islamic economic and business is our religion. So berarti kalau kita masuk ke FEBI, kita masuk ke prodi perbankan syariah, masuk ke prodi yang lainnya, itu adalah is our religion. Ini adalah din kita, ini adalah agama kita. Ini menjadi satu spirit satu energi yang sangat luar biasa. Sehingga ketika bicara tentang sumber daya manusia, sumber daya insani, if we talk about the HR, kita akan bicara tentang Islamic HR. Kita bicara tentang SDM syariah yang ternyata diawali dengan keyakinan bahwasanya Islamic economic and business, Islamic banking is our ideology. Is very important, khususnya for students. Oke.
Nah, ketika bicara tentang sumber daya manusia, berarti kita bicara tentang bagaimana ternyata betul-betul pengelolaan dari SDM, ya khususnya nanti SDM yang diawali dengan ya berarti perkuliahan, studi-studi yang terkait dengan dengan perbankan dan sebagainya. Ini harus betul-betul mereka mumpuni. Ya, nah tadi ketika bicara tentang itu ya berarti bukan hanya di bidang tadi kalau syariah atau dalam bidang Islamic economic yang sifatnya itu muamalah, ini adalah sebuah kewajiban, bahkan ini sebuah kita sebut sebagai sebuah yang fardu dalam konteks sekarang ini. Tetapi penggunaan penguasaan terhadap teknologi ini juga menjadi sebuah keniscayaan. Itulah juga menjadi alasan kenapa UIN atau UIN di seluruh Indonesia itu didirikan. Oke, yang berikutnya adalah penggunaan teknologi canggih dengan mudah bisa didapatkan oleh lembaga perbankan syariah. Nah, ini yang mudah dan tentu saja nanti ya bukan murah sih, tetapi memang betul-betul nanti kalau secara customer service itu dia lebih user friendly, ya user friendly. Jadi dia lebih lebih mudah digunakan. Ya, produk perbankan syariah ini juga harusnya memang bisa diakses di internet, kemudian juga diminati dan sifatnya itu betul-betul inovatif. Ya, ini peluang-peluangnya yang sangat luar biasa sekali. Kita tidak lagi bicara tentang peluang Indonesia dengan jumlah muslim yang mayoritas, kemudian juga ternyata dari trennya itu juga mengalami perkembangan yang cukup bagus, ya dan sebagainya, tidak. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tantangan dari revolusi industri 4.0 khususnya terhadap perbankan. Ini tadi masuknya ke dalam apa? Karena kita bicara tentang digital banking, kita bicara tentang Internet of Things is a must ya for every Islamic banking institution. Ya, kenapa? Karena nanti ke depan itu pasti orang itu apalagi dengan tadi after pandemic COVID-19 ini nanti orang itu akan aduh kalau ke bank itu mungkin takut kena virus ya, atau mungkin kalau yang sudah kemarin-kemarin tuh ribet banget gitu ya, dari mulai antrinya, tanda tangan, bawa ini, bawa itu, kayaknya aduh susah sekali ya, udah nggak zaman lagi, apalagi nanti anak-anak di era milenial ya, bahkan nanti dengan nanti munculnya banyak finance teknologi itu juga orang udahlah mau transfer uang nggak usah pakai bank lah, pakai satu aplikasi ya gratis, kemudian juga lebih mudah. Nah nanti tinggal cyber security-nya itu yang sangat kuat itu. Kemudian mau pembelian itu saya yakin bank itu ya dengan inovasinya itu, dengan mobile bankingnya, kalau masih seperti sekarang ini ya masih agak ribet gitu ya, masih agak ribet, artinya saya mau beli itu apalagi di perbankan syariah itu dia di mobile banking itu masih ada beberapa, belum semuanya yang bisa menggunakan atau bisa menyediakan layanan untuk pembelian ya, paymentnya, pembayarannya, kemudian juga untuk bidang-bidang yang lainnya ya, belum lagi nanti teknologi yang super canggih. Tapi nanti bisa kembali ke ke permasalahan teknologi yang mungkin masih mahal dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah tadi tantangannya adalah Internet of Things, tadi Pak Dekan juga menyebutkan itu. Kemudian juga keamanan dari data penggunaan ini yang sangat penting sekali, terutama nanti di layanan digital ya. Dengan layanan digital itu sangat mungkin sekali. Nah, ya sangat mungkin sekali keamanan itu akan terganggu ya, banyaknya hacker, kemudian juga peretas yang mereka memang ya tujuannya memang itu ya bisnis juga, itu bagian dari bisnis juga gitu ya. Maka prinsip kehati-hatian mengenai data nasabah itu betul-betul harus dijaga ya, dengan nanti adanya umpamanya big data yang bisa diakses oleh semua orang ya, itu akan menjadi satu hal yang sangat berbahaya sekali, sehingga kemudian perlu masih ada beberapa yang belum bisa digantikan. Oke, berikutnya berarti apa? Ya sekarang ini untuk permasalahan ya inovasi atau mati. Ya, jadi ada problem klasiknya tadi masih apakah sudah syariah kah perbankan syariah, itu problem klasiknya yang sepertinya memang harus ditinggalkan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tadi bagaimana ternyata masyarakat sekarang dengan teknologi informasi dan komunikasi ini ya pengen cari yang mudah lah gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke bagaimana ternyata what is after pandemic COVID-19 ya, dalam bidang layanan digital dari perbankan syariah. Kita tahu bahwa kebutuhan akan layanan dari digital keuangan syariah itu memang betul-betul luar biasa sekali, dan ini sangat dipahami juga oleh lembaga keuangan. Tetapi memang tadi dari manajemen risiko, kemudian juga pertimbangan terkait dengan keamanan, kemudian juga penggunaan dari teknologi tersebut gitu. Saya kan semua sebenarnya sudah bisa, tapi
apakah memang sudah saatnya nih untuk diterapkan ya. Contohnya ketika saya ingin membuat sebuah apa, ingin saya membuka akun, bank ya, membuat akun apa, membuat rekening di, satu bank, ya udahlah saya dari rumah saja apa, apa, umpamanya KTP sudah di-scan, wah ke depan itu udah nggak pakai scan lagi sebenarnya, itu sudah tinggal, dengan apa, face auto detect atau mungkin pakai apa, fingerprint, semua data itu sudah, terkoneksi ke Kementerian dalam negeri ya, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian sudah tahu semua data saya juga ada di sosial media juga sudah ada. Jadi sudah tidak ada alasan lagi sebenarnya tanda tangan dengan dengan mungkin yang touchscreen dengan menggunakan apa, pen ya, kemudian juga wajah juga jelas, kemudian kalau kurang puas mungkin dengan video juga sudah kelihatan. Itu sangat mungkin sekali. Tetapi tadi ada beberapa pertimbangan yang kemudian memunculkan, oke, itu mungkin kita hold dulu, kita gunakan yang ini dulu. Ya nanti pelan-pelan ya pasti kompetisi ya itu pasti akan terjadi, dan itu akan justru meningkatkan, termasuk juga pandemik dari COVID-19 ini. Inovasi produk perbankan syariah yang kompetitif itu juga menjadi sebuah keniscayaan, dan ini tugas dari teman-teman mungkin yang di DPS, kemudian juga DSN, kemudian juga di program studi hukum ekonomi syariah atau muamalah, di mana kalau kita tahu ya bahwasanya the real contracts in Islamic banking is a hybrid contract. Ini juga menarik sekali ya, sehingga kemudian munculnya berbagai akad-akad apa, murakabat ya, akad-akad hybrid yang ternyata ya udahlah, modifikasi bagaimana caranya ini agar apa, agar lebih kompetitif ya, umpamanya tadi dengan penggunaan apa, musyarakah mutanakisah. Kenapa? Karena ketika menggunakan akad murabahah itu ya, dengan cicilan waktu yang semakin panjang, otomatis apa? Otomatis keuntungan itu harus lebih banyak. Dalam artian berarti harga itu akan lebih tinggi. Nah, kalau secara fikih bagaimana? Ya boleh saja ya. Banyak sekali ulama-ulama di antara Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa dengan bertambahnya waktu, ya harga itu akan bertambah, keuntungan itu akan bertambah, itu sesuatu yang wajar. Tetapi today ya, hari ini kalau kita ngomongin tentang hanya apa, fikih dalam konteks itu saja, ya kita akan ditinggal jauh oleh kompetitor kita, apalagi konvensional ya. Saya ingat sekali juga ya, kita bandingkan juga, saya berarti di sini sebagai seorang bisa dikatakan pemerhati, dan juga melihat ketika saya datang ke salah satu dari bank konvensional ya, saya ingin menabung umpamanya paling mudah. Ya cukup saya bawa uangnya langsung ke apa, langsung ke ininya, ke kasirnya gitu ya, langsung ke layanannya, tidak perlu mengisi, kemudian juga bahkan mungkin tanda tangan, ya itu sebenarnya itu sudah memudahkan ya. Di itu masih ribet terus pakai ngisi ini ngisi itu, ribet sekali, itu lama-lama akan ditinggalkan. Itu pun kalau prediksi saya itu juga sudah akan ditinggalkan juga. Kenapa? Dengan tadi saya sebut dengan teknologi untuk face auto detect itu, ketika saya datang ke bank ya, mungkin ada scan dari apa, wajah saya gitu ya, semua data itu sudah ada, tinggal mungkin kalau masih pakai masih pakai uang juga ya, saya akan store tunai, umpamanya tinggal kasih uangnya ya, tanda tangan situ udah ada, informasi sudah jelas, udah tinggal selesai ya. Nanti itu juga akan digantikan tadi, berarti uang tunainya udah nggak pakai uang tunai lagi, berarti nanti sudah ya udahlah tinggal transfer, berarti proses transfer itu agak lebih mudah. Sekarang orang aduh transfer, banyak juga yang berpikir aduh 6.500 lumayan juga nih gitu ya, kalau sekian lumayan, belum lagi nanti kalau layanan yang sifatnya itu apa, kalau yang bendahara itu layanan yang sifatnya itu yang masih manual itu sangat costly sekali. Nah, ini menjadi bagian dari kita. Oke, kemudian kita juga bicara tadi tentang bagaimana after dari COVID-19 ini memunculkan apa yang disebut dengan the new normal. Ya, oke. Government kita ya, presiden itu sudah mencantangkan apa yang disebut dengan istilah the new normal. Tetapi kita tahu bahwasanya actually the new normal itu adalah satu kenormalan baru atau normal baru, kebiasaan baru yang kemudian apa, dia itu sebenarnya muncul karena adanya apa, disruption atau disrupsi
Ya, kemudian disrupsi itu terjadi salah satunya adalah memang karena teknologi. Sehingga new normal ini sebenarnya adalah bagaimana ternyata, teknologi berarti, kita bicara tentang the new normal in Islamic economic and business atau dalam ekonomi dan bisnis. The new normal dalam ekonomi dan bisnis itu sebenarnya awalnya itu adalah terjadi karena adanya apa, adanya perkembangan dari teknologi informasi dan, komunikasi, ya. Mobile banking itu adalah, salah satunya, ya. Mobile banking itu adalah, salah satunya. Kemudian, ketika juga bicara tentang disrupsi, kemudian juga bicara tentang shifting, bicara tentang new normal, itu sudah beberapa tahun yang lalu, Profesor Doktor Renal Kasali itu bicara tentang itu, tetapi kemudian dengan adanya COVID-19 ini, maka diharapkan sudah selesai, ya, walaupun qadarullah masih terjadi saat ini, ya, lepas dari berbagai kontroversinya lah, gitu ya. Tapi ini sedang terjadi dan after COVID-19 itu akan muncul new normal dan sekarang diterapkan new normal itu ada physical distancing, ada social distancing. Nah, yang paling penting adalah digital services, ya, layanan digital. Dalam bidang Islamic banking berarti bagaimana layanan dari digital banking ini, ya, itu betul-betul memang menjadi hal yang menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga ketika bicara membahas tentang bagaimana ternyata layanan dari digital banking ini, ketika bicara tentang digital Islamic banking era Industrial Revolution 4.0, kita akan menemukan bahwasanya layanan Islamic digital ini saat ini sudah ada, sudah berkembang. Bahkan teman di salah satu bank syariah itu mengatakan bahwasanya semua layanan digital itu sudah ada di perbankan syariah, ya. Layanan digital itu sudah ada di perbankan syariah semuanya. Ini ya klien atau pengakuan dari teman-teman di ada 2 atau 3, saya dapatkan 3 teman dari perbankan syariah itu, bank syariah itu yang mengatakan sudah ada semuanya. Ya, sehingga kemudian tinggal adanya memang tadi pengembangan-pengembangan, kemudian juga mungkin penyempurnaan agar lebih user friendly, agar lebih dia itu memang bisa diakses oleh semua orang lebih mudah dan sebagainya, itu sudah ada. Itu pertama dari konklusi kita pada hari ini bicara tentang digital Islamic banking, saat ini sudah ada dan sudah lengkap. Hampir semuanya itu ada, ya. Itu satu dari klaim mereka. Tetapi faktanya memang tadi pengembangan dari digital Islamic banking ini juga lebih disempurnakan, khususnya yang kedua. Konklusinya adalah bagaimana digital Islamic banking ini itu juga memiliki konten yang khas dari perbankan syariah. Yang saya maksud itu adalah terkait dengan Islamic philanthropy dan juga lifestyle daripada customer, artinya bahwa ke depan itu dia akan menjadi satu aplikasi yang memang tidak perlu ini lagi, ya. Sudah ada sih satu bank itu dia sudah menyediakan Al-Qur'an, ya, ada Al-Qur'an di situ, ada kiblatnya, tapi inovasi-inovasi yang lain itu perlu ada. Itu konklusi yang kedua dari saya, bahwa pengembangan dari digital Islamic banking ini itu lebih disempurnakan, khususnya dengan konten-konten yang khas dari perbankan syariah. Termasuk tadi soal itu hanya bicara ibadah saja, termasuk juga dalam hal yang sifatnya itu tadi betul-betul produk tijari, ya. Produk tijari itu betul-betul dikembangkan. Ya, termasuk juga ada sosialisasi dan sebagainya. Itu sangat mungkin sekali, yaitu dikembangkan. Oke. Kemudian yang ketiga, ketika bicara tentang after pandemic COVID-19 ini, ternyata hikmah dari COVID-19 ini sangat luar biasa. Kemarin juga teman dari salah satu dari perbankan syariah mengatakan bahwasanya karena adanya kebijakan work from home ini, ternyata cost dari perbankan itu menjadi turun sampai 20%. Artinya dengan work from home di satu sisi, ya, ternyata biaya operasional cost dari perbankan itu bisa turun sampai 20%. Ya. Nah, ketika itu dia bisa kemudian betul-betul dilanjutkan, dan saya yakin akan terus berlanjut, ya. Ada 2 kemungkinan. Pertama itu adalah memang work from everywhere, itu yang pertama, ya, sehingga akan lebih tidak costly.
Kemudian yang kedua adalah tadi autonomous robot atau penggantian dari SDM itu yang kemudian diganti oleh semua yang serba otomatis. Nah, ada nanti pertanyaan lagi. Ada pertanyaan begini. Oh, di Industrial Revolution 4.0 semua itu menggunakan apa? Robot. Terus manusianya kemana? Ada pertanyaan seperti itu. Don't worry, be happy ya karena manusia itu adalah pencipta teknologi. Sehingga kemudian apa? Kemudian ketika semua serba menggunakan otomatis, semua menggunakan robot, semua menggunakan mesin, manusianya itu dia tetap punya otak. Dalam artian itu dia punya ide, dia punya gagasan dan akan mengembangkan lagi berbagai hal terkait dengan teknologi. Nah, ini juga yang kemudian memunculkan di Jepang itu istilah Society 5.0. Ya, Society 5.0 di mana bahwa manusia itu jangan diperbudak oleh teknologi, ya, jangan diperbudak oleh apa? Oleh robot, oleh mesin dan lain sebagainya. Tetapi saatnya sekarang itu manusia itu justru atau teknologi itu yang justru akan apa? Akan menjadikan manusia itu lebih aman, lebih nyaman, lebih safe, lebih paham tentang bagaimana sifat-sifat dari kemanusiaannya. Nah, sehingga kemudian ya tentu saja sebagai negara yang kalau saya menyebut Indonesia itu bukan negara berkembang, kita adalah negara maju, ya negara maju, ya sehingga kemudian apa negara maju ini Indonesia ini ya dengan optimistik kita itu yakin sekali after COVID-19 ini itu dia akan terus bisa terus bisa dikembangkan. Ya terus bisa dikembangkan khususnya dalam layanan Islamic banking. Nah, tentu saja nanti ada masalah tadi yang lebih mendasar terkait dengan balik lagi ke kenapa masih 6%, kenapa masih dianggap bank syariah itu tidak syariah. Nah, jawabannya adalah tentu saja dimulai dari diri kita sendiri meyakini bahwasanya perbankan syariah itu sudah syariah berdasarkan fatwa dari DSN MUI, standarnya adalah DSN MUI, ya fatwa DSN MUI. Kemudian juga kalau ada kekurangan, kalau ada mungkin cacat di sana, ada kekurangan, kelemahan dan lain sebagainya, itu adalah tugas kita untuk terus memperbaikinya. Because Islamic banking, Islamic economic and business is our ideology, maka sampai kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, ya setiap umat Islam memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk melaksanakan Islamic banking, Islamic economic dan bisnis. Sehingga kalaupun seluruh umat manusia itu meninggalkan perbankan syariah, meninggalkan ekonomi dan bisnis syariah, I will stand here dengan with Islamic economic and business. Saya akan tetap memegang teguh dari Islamic banking, ekonomi Islam, ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis syariah, because Islamic economic and business syariah is our ideology. Itu dari saya, kita bisa berikan lebih banyak masa, banyak waktu untuk diskusi terkait dengan bagaimana ternyata digital Islamic banking ini menjadi sebuah keniscayaan, dan setelah pandemi COVID-19 ini akan terus meningkat, kemudian juga akan menjadi satu hal yang tren yang dia itu khas. Saya prediksikan bahwa layanan dari digital Islamic banking itu akan sangat berbeda dengan layanan digital banking yang ribawi, yang konvensional, karena kita itu sangat kaya dengan ide, kaya dengan gagasan, kaya dengan berbagai akad, kaya dengan segala hal yang tentu saja itu datang dari yang maha kaya, Al-Ghani, Allah Azza wa Jalla. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.